Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini podcast Lab School atau yang kita sebut dengan podcast kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang guru besar dan juga sekaligus rektor dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Komarudin MSI yang sekarang sudah hadir di podcast kita. Selamat datang Prof di podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Ya, kita akan bertanya-tanya kepada Pak Rektor ini karena alhamdulillah Pak Rektor ini kemarin terpilih untuk yang kedua sebagai Rektor UNJ ya, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023. Tentunya ini satu keberkahan. Oleh karena itu kami dari podcast Lab School mengucapkan selamat kepada Pak Rektor atas prestasi dan juga kepercayaan. Gimana Prof atas terpilihnya kembali menjadi Rektor UNJ? Ya tentu mengucap alhamdulillah ya di satu sisi, tapi di jalan yang kami juga jangan terlalu bergembira, malah untuk innalillahi wa inna ilaihi. Semuanya ini tentu harus kita terima dan kita syukuri sebagai amanah yang harus diemban dengan baik, saya kira itu. Baik Prof, alhamdulillah. Jadi inilah humble-nya Prof kita ya. Jadi kepercayaan dan amanah itu adalah satu hal yang berat dan diucapkan dengan innalillah ya. Karena sebagai orang biasa tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna ya. Dan ini humble-nya Pak Rektor kita. Nah Pak Rektor, UNJ ini kan memiliki lab school ya. Saya ingin bertanya ke Pak Rektor nih, apa ada rencana dari UNJ untuk bisa memajukan lab school lebih baik lagi Pak? Pastinya ada, karena lab school adalah milik UNJ atau bagian dari UNJ, karena dia dimiliki oleh yayasan pembina UNJ, maka UNJ punya kewajiban untuk memajukan lab school. Kita tahu lab school sudah sangat terkenal, Alhamdulillah, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Seringkali kegiatan internasional diikuti oleh para siswa ya. betul. Dan ini sangat membanggakan, sehingga kewajiban kami untuk terus meningkatkan dan memajukan lab school lebih dari yang ada sekarang tentunya. Baik. Saya kira itu. Nah ini Prof, apakah nanti dengan status UNJ akan menjadi PTNBH ini akan memberikan kesempatan lab school lebih berkembang Prof? Ya, seyogianya iya. Karena apa? Ketika UNJ menjadi PTNBH, maka UNJ punya keleluasaan untuk memiliki sayap bisnis, unit-unit bisnis, kemudian juga unit-unit pengembangan yang lain yang dalam rangka menghasilkan pendapatan atau income generating. Selain juga ada keleluasaan bagi UNJ untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan. Nah, lab school ini kan dua sisi. Satu sisi sebagai keunggulan akademik, pendidikan yang sudah sangat terkenal itu, tetapi juga sebagai bagian dari bisnis UNJ yang selama ini juga sangat diinginkan oleh berbagai LPTK yang lain. Bahkan bukan hanya LPTK, universitas tertentu yang punya FK pun pengen punya lab seperti punya kita. Alhamdulillah. Dan banyak sekolah lain juga belajar ke kita. Sehingga ya pasti kami punya kepentingan untuk peningkatan itu. Baik, terima kasih Prof. Jadi dengan status PTNBH ini akan sangat memungkinkan lab school lebih maju lagi nih menurut penjelasan Pak Rektor. Dan kita berterima kasih. Nah Prof, selanjutnya Prof, apa harapan Pak Rektor nih untuk lab school agar tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lain? Ya tentu yang pertama, insan lab school sendiri harus punya komitmen untuk senantiasa maju dan memiliki keunggulan dan daya saing tinggi. Kalau bisa selalu unggul dibandingkan yang lain. Itu harus punya komitmen itu. Kalau tidak, maka kita bisa tertinggal. Yang kedua, backup atau dukungan atau support dari UNJ, karena memang juga sebagai LPTK. Jadi hasil-hasil riset, hasil-hasil pengembangan, kajian
yang terbaik untuk persekolahan itu harus diterapkan di lab school. Sehingga kemudian lab school selalu unggul dibandingkan yang lain. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan dari kementerian, seyogianya UNJ itu tahu riwayatnya seperti apa, keunggulannya seperti apa, dan itu harusnya diterapkan terlebih dahulu di lab school, termasuk gurunya. Dan memang selama ini kan selalu begitu. Ketika ada kebijakan kementerian, selalu lab school yang diuji coba, bulletin dan sebagainya. Nah, supaya tertinggal, maka memang harus ada status kelembagaan lab school itu ke depannya seperti apa ketika wajib menjadi PTNBH. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, lalu tata kelolanya. Bagaimana tata kelolanya supaya lebih unggul. Lalu peningkatan SDM-nya. Lalu juga standar mutu dan budaya lab school itu harus terus dikembangkan. Jangan lagi stuck, tangga puas dengan yang ada. Harus terus ditingkatkan sehingga selalu lebih gitu. Bukan hanya satu langkah di depan, tapi 2-3 langkah di depan dari yang lain. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi tadi kita mendengarkan ada 5 strategi minimal yang bisa kita lakukan oleh UNJ dan oleh lab school supaya lab school tetap bisa leading ya, menjadi sekolah unggulan di masyarakat dan juga tetap dipercaya oleh masyarakat. Ini kuncinya ya. Tadi selain meningkatkan kapasitas dari manusia itu sendiri sebagai human capital ya, kemudian juga tata kelola, dan tadi apa yang disampaikan oleh rektor kelembagaan juga ini penting juga. Nah, Prof, lab school ini telah meraih beberapa prestasi seperti juara OSN, kepala sekolah inspiratif, folklore internasional, UTBK yang 10 besar, menjadi peserta Jambore dunia terbanyak di tahun ini, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih lab school. Nah, apakah dengan prestasi tersebut Pak Rektor sudah puas nih? Apakah ada kiat dari Pak Rektor untuk dapat menaikkan prestasi lab school di masa yang akan datang? Ya, saya ingin selalu lab school itu menjadi leader dalam terobosan-terobosan peningkatan mutu pendidikan. Bukan hanya prestasi-prestasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain. Apalagi kalau kegiatan itu kegiatan yang reguler saja. Saya ingin lab school itu menjadi sesuatu yang bukan reguler, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Oleh karena itu, lab school harus bisa meng-create program-program kebijakan yang lebih dari yang lain. Dan yang paling utama, kalau bisa ada ciri khas, termasuk pemeringkatan yang dilakukan oleh lab school sendiri. Apa itu, seperti apa, ya silakan nanti dicari. Jadi dengan demikian maka lab school itu selalu terdepan gitu. Itu harapan kita. Ya, jadi tidak selalu puas dengan prestasi, karena dengan kepuasan akan bisa mengundurkan itu. Dan juga yang penting adalah menurut Pak Rektor ini inovasi ya, karena dengan inovasi itu kita akan menemukan kebaruan-kebaruan dan juga langkah-langkah baru untuk bisa membawa organisasi ini lebih maju lagi. Betul. Prof, ini dengar-dengar nih Prof, apakah benar nih lab school akan membuka sekolah baru Prof? Kalau boleh, kira-kira lokasinya di mana Prof? Ini biar masyarakat tahu nih, karena banyak yang nanya nih, apa benar nih lab school ini akan melebarkan sayapnya gitu? Jadi lab school itu berdiri atas 2 hal. Pertama, berdiri di lahan milik UNJ sendiri. Kemudian berdiri atas permintaan lembaga tertentu yang disebut dengan franchise. Kalau yang franchise itu sekarang sudah ada 3. Dengan Cibubur, Cirende, Ciracas. Dan kemungkinan nanti dengan yang di Bogor atau ya Bogor ya. Di Bogor itu yang sudah ada permintaan. Kemudian ada juga di Sentul City ada permintaan itu dari Hadikarya, lalu permintaan dari Angkasa Pura, itu ada di sekitar Tangerang, itu permintaan-permintaan. Tapi terakhir ada permintaan juga dari Yayasan DMS untuk membuka di Bintaro. Tapi semuanya harus mempunyai persyaratan supaya sesuai dengan standar mutu yang kita tentukan. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi yang oleh kita sendiri di Cikarang misalnya, kita punya tanah luas 80,2, paling tidak sekitar 10 hektar itu bisa digunakan untuk lab school. Bahkan ada kemungkinan nanti kita ada semacam asrama lah, boarding ya, caranya kira-kira seperti itu. Iya. Nah, itu yang terdekat kira-kira. Iya, jadi ternyata memang benar nih ada persiapan untuk membuka lab school baru yang terdekat ada di Ciracas ya Prof ya. Bukan yang lain-lainnya. Sedang dibangun fisiknya, dan semoga nanti
tahun depan paling cepat itu bisa dibuka ya, tidak seperti itu. Tapi nanti tentunya kesiapan fisik ini penting ya untuk bisa murid bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, itu adalah yang penting. Yes. Kemudian tadi yang sedang mengajukan juga ternyata banyak juga, ada yang tadi di BSD di Serpong, ada juga yang tadi di bandara ya di Angkasa dan juga ada yang di Bekasi. Nah, ada sekolah banyak nih Prof. Ini kan mutu tetap harus dijaga nih. Betul. Gimana nih Prof untuk menjaga sekolah-sekolah itu agar sesuai dengan standar lab school? Pertama memang kita harus punya standar mutu sendiri. Siap. Dan budaya sekolah sendiri itu yang harus kita kunci. Jadi standarnya itu ya harus lebih dari standar nasional yang biasa. Kita harus lebih itu. Nah, kalau kita sudah punya standar, harus ada yang mengawal standar itu. Maka di sekolah-sekolah baru itu juga harus dikawal langsung oleh kita. Ada standarisasi. Jadi kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, itu standarisasi oleh kita. Bahkan beberapa contoh yang lalu kan kita kirim kepala sekolahnya, wakilnya ke sekolah-sekolah baru itu. Lalu rekrutmen gurunya juga harus sesuai standar kita. Standar kita lalu dilatih, kemudian dikembangkan untuk memiliki sebagai pengembang budaya sekolah di sekolah yang baru. Dan itu semuanya dengan standar kita. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka ya seperti waralaba yang lain gitu. Biasanya ayam goreng, BBK Leo, Alfa, Maret, Pemuda Indomaret, dan semuanya sudah standar seperti itu. Nah, kita juga begitu. Nah, yang jangan lupa juga adalah pemantauannya. Pemantauan, pengawasan, kemudian evaluasinya harus terus dilakukan. Tidak boleh lengah. Tidak boleh banyak diberikan kebebasan, keleluasaan yang berlebih. Kalau mereka lebih baik, oke. Tapi juga kalau keluar dari pakem budaya lab school kita, berarti ya bukan lab school lagi itu. Betul. Walaupun mereka lebih tinggi, lebih jauh, apalagi kemudian meninggalkan kita gitu, ya saya kira bukan lab school lagi. Karena kata kunci lab school itu kan iman, ilmu, amal, dan karakter. Dan menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua. Baik, jadi ada standar-standar yang dikawal oleh lab school dan UNJ untuk menjadikan sekolah-sekolah baru ini tetap memiliki standar ya. Kalau tidak ada ini akan bahaya nih, tadi Prof sampaikan. Sehingga sekolah lab school dimanapun itu memiliki kualitas yang sama dengan landasan iman, ilmu, dan amal ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Baik Prof, terima kasih atas bincang Podlab hari ini. Dan semoga Prof selalu sehat, sukses, dan juga dimudahkan dalam menjalankan periode yang keduanya. Amin. Dan kami sekali lagi warga Civitas Lab School UNJ mengucapkan selamat. Semoga Prof selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mas Swadin ya selalu ya. Baik, terima kasih Prof. Demikian para pemirsa, hari ini luar biasa kita dapat berbincang dengan Rektor UNJ yang alhamdulillah juga terpilih menjadi rektor untuk periode yang kedua, dan inspirasinya, motivasinya dari beliau sangat memotivasi untuk kami keluarga Lab School. Demikian dari kami atas nama host Swadin dan Pak Rektor mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.